kepada Pak Suhartanto dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menyampaikan paparannya, dan saya harap paparan beliau ini lebih khusus pada dari aspek putusan pidana, ya, dari aspek pemutusan. Beliau sebagai hakim tentunya bagaimana putusan pidana ketika berbasiskan pada KUHP yang baru itu bisa memberikan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, moderator. Mohon maaf, saya boleh berdiri ya? Saya kalau kerja duduk terus nggak bisa mikir, maaf. Mohon maaf. Alhamdulillah. Kalau sambil berdiri enak Pak. Karena saya laki-laki. Enggak, maksud saya biar seger darah saya ke atas ini. Mohon maaf, perkenalkan nama saya Suhartanto, saya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya. Saya bukan orang yang lebih pintar daripada Bapak, saya sama dengan Bapak. Sama, kita sama-sama. Yang menarik dari ini, yang perlu saya sampaikan dulu, saya hormati Bapak Bupati, saya hormati dari Bapak Ibu dosen, dekan dan rektor yang masih hadir di ruangan ini, dan Pak Kukuh selaku pemangku kebijakan, pemangku acara. Dan ada rekan saya, sudah pulang. Belum, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, rekan-rekan penasihat hukum yang hadir semua di acara ini. Jadi saya masih teringat yang disampaikan Pak Wamen Kumham tadi, ada teori fiksi. Saya juga tadinya mau ngomong itu, didului sama beliau. Teori fiksi, saya masih ingat zaman saya kuliah itu. Ketika undang-undang itu diterapkan atau disahkan, maka seluruh warga negara itu dianggap tahu. Begitu Pak Bupati. Yang di pelosok-pelosok lama, pelosok-pelosok Gresik itu sudah dianggap tahu. Nah, resikonya apa? Kalau sudah dianggap tahu, ya kita ini nanti sebagai pelaksana di lapangannya itu memberikan mereka diseminasi, sosialisasi supaya mereka ngerti. Nah, pertanyaannya sekarang, undang-undang ini atau KUHP ini 2023 disahkan, diberi waktu 3 tahun. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu berapa kali sudah diadakan acara seperti ini? Baru sekali? Betul Pak? Sama. Kami di Mahkamah Agung baru sekitar 6 bulan yang lalu Pak, drill itu undang-undang ini. Jadi saya masih ingat zaman saya kuliah dulu, kalau besok mau dites baru belajar. Resikonya apa Pak? Ya resikonya gambling. Kalau nanti dites ingat ya bisa jawab, nggak ingat ya sudah, kan gitu ya. Tapi semangat kita, para lawyer, para penuntut umum, kita bergandengan tangan dalam hal ini. Karena itu tugas besar Pak. Besar sekali tugas ini. Kalau lihat manual booknya saja, itu 37 bab 624 pasal. Bapak harus bisa menguasai itu dalam tempo 1 tahun. Bahkan kurang, nanti 1 dan 2 Januari Bapak harus sudah apply, sudah melaksanakan itu. Bahasa Jawanya blais. Hakimnya juga sama. Apakah hakim juga nggak bisa salah nanti? Bisa Pak. Hakim juga manusia. Pak Jaksa juga manusia, bapak-bapak apalagi manusia semua. Bisa kemungkinan salah, tapi kita berupaya dalam acara ini, kita bergandengan tangan menyamakan persepsinya. Kita persepsinya dulu, kita samakan. Jadi saya tidak dalam kapasitas lebih pintar dari Bapak, saya coba tampilkan dulu 3 hal yang saya harus bicara dari perintahnya pemangku acara. Saya harus bicara pada sistem pemidanaan, kemudian yang kedua pidana, kemudian tindakan. 3 hal itu yang mau saya terangkan. Kalau saya suruh terangkan semua, mungkin 3 hari 3 malam di sini Pak. Saya harus nginep juga. Baik, kita mulai dengan sistem pemidanaan. Tapi sebelum ke sana, saya mau sampaikan dulu landasan pikir lahirnya KUHP itu. Saya tidak mau mengulangi lagi, nanti Bapak Ibu bisa baca. Rekodifikasi itu menyusun pengumpulan kembali seluruh aturan pidana yang sebelumnya tersebar, kemudian dikumpulkan dalam satu kitab yang komprehensif, KUHP tahun Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Yang kedua, demokratisasi. Apa maknanya semangat itu? Terdapatnya jaminan kebebasan berpendapat dan ekspresi serta peningkatan partisipasi publik dalam sistem peradilan pidana. Jadi pendapat-pendapat masyarakat yang kemudian ditampung oleh para akademisi
melibatkan akademisi, para ahli semuanya menyusun menjadi suatu norma yang positif. Kemudian aktualisasi artinya proses, cara atau perbuatan untuk mewujudkan atau memaparkan nilai-nilai baru atau ide pembaruan hukum pidana ke tindakan nyata atau praktek peradilan. Kemudian modernisasi, adanya pergeseran paradigma dari hukum pidana yang berorientasi pembahasan. Nah ini yang disebut dengan restoratif justice. Dari sebelumnya orang pokoknya mencuri, kalau dalam hukum syariah potong tangannya. Kalau kita kan enggak dihukum sesuai dengan KUHP yang berlaku. Kemudian menjadi pemulihan keadaan, pemulihan. Bagaimana cara memulihkannya? Kepentingannya korban juga dilihat, pemaafan korbannya juga dilihat, dan kerugiannya seperti apa. Kita rehabilitasi keadaan itu. Kemudian harmonisasi artinya penelarasan seluruh dan penyesuaian peraturan undang-undang agar tidak saling bertentangan, tumpang tindih atau menimbulkan kekosongan hukum. Nah ini semangatnya lahirnya KUHP. Dan ada landasan pikir pidana dan pemidanaan. Yang pertama tadi sudah pandangan retributif atau pembalasan sudah harus ditinggalkan. Saya mungkin menegaskan saja dari narasumber sebelumnya sudah disinggung. Kearifan lokal atau local wisdom perlu digali. Selanjutnya living law ditetapkan dengan perda. Nah ini Pak Bupati, mungkin nanti perdanya ini harus segera dibuat Pak. Padahal 2 Januari 2026 nanti sudah harus berlaku. Kalau perdanya belum ketemu ini, nanti bingung. Penerapkannya bingung. Tapi sekarang juga di DPR juga begitu. RUU penyesuaian pidana itu baru bekerja Pak sekarang. Coba bayangkan, lihat 2 tahun yang lalu ngapain? Baru bekerja dan sekarang mereka sedang kerja ini. Ya mohon maaf kalau kerja buru-buru hasilnya gimana Pak? Kalau saya pribadi ya jangan 3 tahun Pak. Maunya lama, enggak. Tapi yang sudah terlanjur diputuskan ya sudah kita jalani saja. Seandainya ada kesalahan jatuh bangun, mas nggak apa-apa. Sudah kita kembali lagi gandeng tangan, berdiri mas, keliru sampai mas. Hakimnya juga keliru sama hakim, nggak apa-apa. Nanti banding. Kita semua sistemnya sudah tercipta itu. Kemudian pandangan mengedepankan penjara sebagai pidana paling tepat dan dominan sudah tidak sesuai lagi. Orang nyolong sendal jangan hukum Pak. Itu maknanya ke sana. Sudah ini restoratif aja sandalnya. Sampai mampu beli sandal lagi nggak? Baru nggak punya duit Pak. Beli bekas kualitas itu bisa Pak, sandalnya dikembalikan. Oh ya sampai matur nuwun, salaman, selesai pulang. Nah itulah restoratif justice semacam itu Pak. Cuman kita ini di zaman sebelum KUHP ini berlaku, kita punya konsep restoratif justice-nya masing-masing. Polisi, peraturan kepolisian ada, di kejaksaan ada, peraturan kejaksaan. Kemudian di Mahkamah Agung ada Perma nomor 1 tahun 2024 sendiri-sendiri. Kita menerapkannya sendiri-sendiri di ranahnya kepolisian punya konsep restoratif justice, di kejaksaan punya konsep itu, di Mahkamah Agung kita hakim itu sudah bekali dengan Perma nomor 1 2024. Nah sekarang sudah berlaku umum ini dengan KUHP ini, makanya sekarang kita selesaikan masalah itu, tidak jadi beda-beda lagi saudara. Ya. Kemudian overcrowding lembaga pemasyarakatan harus dikurangi. Nah ini masalah anggaran Pak. Negara itu kalau bayari orang di penjara, kita ngasih makan itu habis duitnya. Makanya cepat dikurangi. Situasi gedung fisiknya juga harus ditambah kalau banyakkan narapidananya atau tahanannya banyak sekali ya repot kita ini. Sudah mulai dikurangi, perlu pendekatan penyelesaian konflik tanpa penghukuman, jenis pidana pidana dan tindakan dibedakan terhadap orang dewasa, anak dan korporasi. Ini hal baru ini. Jadi terhadap orang dewasa, anak dan korporasi itu ada pidananya, namanya pidana pokok, ada pidana tambahannya, ada pidana khususnya. Itu masing-masing nanti diterapkan secara sendiri. Ini yang baru betul, korporasi ini baru. Selanjutnya, novelty atau kebaruan dalam pidana dan pemidanaan. Satu, tujuan pemidanaan mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan bimbingan agar menjadi orang baik dan beragama,
menyelesaikan konflik, pemulihan keseimbangan, mendatangkan rasa aman, pada normatif semuanya. Menumbuhkan rasa penyesalan, membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimasukkan untuk merendahkan derajat manusia. Nah, ini pemahaman ini penting. Jadi pemidanaan yang dimaksud dalam KUHP ini tidak bermaksud merendahkan derajat manusia. Artinya kalau kamu sudah pernah berurusan dengan pengadilan, kemudian dijatuhi pidana, misalnya pidana denda, kamu statusnya tidak direndahkan. Sama, masih sama. Dari persepsi masyarakat, masih perlu proses untuk itu. Kalau sudah mantan narapidana, waduh, jangan diterima kerja, jangan. Nah, kita lihat kasusnya. Nah, ini selaras dengan CAT, Convention Against itu kalah ketik saya ngantor itu. Torture and other cruel, unusual and degrading treatment and punishment dengan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98. Lanjutnya, pedoman pembinaan. Nah, pedoman pemidanaan. A. Kewajiban hakim. Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Ketika bila ada pertentangan antara hukum dan keadilan, maka keadilan yang diutamakan. Keadilannya yang diutamakan. Ketika ada pertentangan antara hukum dan keadilan. Contoh klasiknya gampang. Ada 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Ketika bapaknya sakit, yang ngopeni anaknya perempuan itu terus sampai meninggal dirawat. Ketika meninggal dia bagiannya berapa? Kalau menurut hukum yang hidup di masyarakat bagiannya separuhnya laki-laki. Nah, ketika hal itu kan hukumnya. Ketika hal itu diterapkan, nggak bisa. Hakim harus bisa masuk itu. Artinya kalau anak perempuan ini betul-betul dia sudah berkorban waktu dan tenaga, ya sudah sepantasnya diberi bagian yang sama. Itu maknanya ke sana. Itu contoh klasiknya. Kemudian faktor yang harus dipertimbangkan hakim, pasal 54, bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, dan lain-lain. Faktor-faktor ini kewajiban dari Pak Jaksa dan bapak-bapak lah yang mengangkat itu dalam persidangan. Angkat Pak itu dalam persidangan. Meskipun kami tahu, kami kewenangannya nanti kami akan pertimbangkan ini. Ketika kewenangan itu sudah diputus dalam satu putusan pengadilan, ya itu mohon terima yang baik. Kalau Bapak tidak terima, Pak Jaksa tidak terima, Pak penuntut umum dan Bapak kata banding saja, nggak apa-apa. Tapi kami tetap harus menerapkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Kewajiban kami selesai. Kalau kewajiban kami selesai, dapat pahala berapa Pak? 2. Hakim itu enak, salah mutus saja dapat pahala 1. Benar mutus dapat pahala 2. Itu di hadis itu, bapak-bapak yang dari muslim buka hadis. Asalkan kesalahan yang diputuskan oleh hakim itu dalam bingkai profesionalitas, misalnya melalui alat bukti yang sah di pengadilan. Pencurian baju Imam Ali ketika dia menggugat di pengadilan dicuri oleh orang Yahudi, apa putusan hakimnya? Dikembalikan kepada orang Yahudi. Salah putusan hakimnya? Secara substansi salah, tapi ketika Imam Ali tidak bisa memberikan bukti di persidangan, hakimnya wajib mengembalikan barang itu kepada. Ya, itulah maksudnya dapat pahala 1 meskipun salah. Makanya bapak-bapak kalau punya putra jadikan hakim. Loh iya, Pak. Jangan takut kita ada orang ngomong 2 dari 3 hakim masuk neraka. Itu variannya Pak. Itu penyebutan variannya. Yang masuk neraka itu 1. Hakim yang tidak ngerti hukumnya dan dia salah menerapkan hukumnya pasti masuk neraka. Dan yang kedua, hakim tahu hukumnya tapi sengaja salah menerapkan hukumnya, masuk neraka juga. Yang masuk surga seperti saya, hakim mengerti hukumnya dan benar menerapkan hukumnya. Makanya jangan takut. Ini supaya Bapak nggak ngantuk. Saya dulu tadi sudah ngantuk itu. Kemudian yang C, pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Tuh, perintahnya sudah jelas pasal 70. Terdakwa siapa Pak yang tidak boleh dibawa ke pidana penjara? Anak-anak. Terdakwa yang sudah tua, 75 tahun ke atas. Baru pertama kali melakukan. Kalau sudah pertama kali melakukan, betul saudara pertama kali melakukan? Ya sudah, angkat itu Pak pembelaannya. Nggak boleh Pak Hakim ini dipidana penjara. Supaya hakimnya ingat. Kita kan begitu, iya kan? Iya. Bapak ingatkan, Pak Jaksa juga ingatkan. Mungkin kalau Pak Jaksa cenderung menghukum,
Tapi yang nggak suka kalau Pak Jaksanya profesional, ya tetap sama, semangatnya sama. Makanya kita kumpul di sini ada hakim, dan saya bingung tuh Pak, kok nggak ada polisi di sini? Iya, loh iya, maksudnya jadi pembicara Pak. Iya, kan beliau yang mengawali penyidikan sampai pra-penuntutan dilimpahkan kepada. Ya, lanjutnya. Dan berikutnya, nah ada pengecualian yang tadi masalah itu. Tindak pidana tersebut diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kalau sudah 5 tahun atau lebih itu bisa dibawa ke penjara. Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana minimum khusus. Tindak pidana tersebut sangat membahayakan, merugikan masyarakat, serta merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ya, lanjutnya ada alasan pemberatan pasal 58. Itu pejabat yang melanggar kewajiban jabatan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang diberikan kepadanya, penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lembaga negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana. Wah, ini sudah terlaluan. Pengulangan tindak pidana, mengulangi lagi, tambahan pemberatannya. Lamanya ancaman pidana paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana. Tambah lagi. Terpidana melarikan diri apalagi. Ini residipis Pak. Biasa Pak Jaksa langsung residipis Pak Hakim. Siap. Lu kan gitu Pak. Kalau sudah siap berarti sudah paham. Dan lanjutnya, nah ini yang baru ini, pemaafan peradilan, judicial pardon, pasal 54 ayat 2. Hakim dapat memutus perkara tanpa menjatuhkan pidana atau tanpa mengenakan tindakan dengan pertimbangan ringannya perbuatan. Ukuran ringannya seperti apa Pak? Subjektivitas hakim. Hakim akan mempertimbangkan itu. Kalau Bapak Ibu tidak puas, banding. Saya selalu bicara begitu kenapa? Banding itu sistem hukumnya kok. Kan itu sudah kita terima prosesnya. Dan itu hukum acara. Nanti kita bakal tugas berat lagi. Hukum kuhapnya baru disahkan kemarin. Tambah bingung lagi Bapak nanti. Banyak pasalnya. Ya mudah-mudahan kita semua selamat Pak. Iya tuh, kita harus belajar tiap malam, pagi, sore, baca buku tentang kuhap, tentang KUHP. Harus baca. Kita profesional pada ranahnya masing-masing. Kemudian lanjut. Ya, kategori pidana dan tindakan. Orang dewasa harus kita bedakan. Satu, ada orang dewasa. Jenis pidananya untuk orang dewasa, satu, pidana pokok. Itu meliputi pidana penjara, pidana denda, pidana tutupan. Itu sudah ada Pak di KUHP lama. Pasal berapa Bapak Ibu? Itu profesional. Pasal 10. Saya juga baru baca tadi. Oh enggak, saya sudah tahu itu. Yang baru itu ditambah ini Pak, kerja sosial sama pidana pengawasan. Ini hal baru. Jadi pidana pokoknya bisa tadinya 1, 2, 3, ditambah lagi baru pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Pidana penjara, dalam hal tindak pidana diancamkan dengan pidana pokok, secara alternatif pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan. Kalau ketemu alternatifnya, dicari yang paling ringan bagi terdakwa. Karena orientasinya itu jangan mempidana, semangatnya harus semacam itu. Kalau ternyata dakwaannya semacam itu, harus dilarikan ke yang paling lebih, harus diutamakan yang meringankan. Adanya komutasi atau peralihan terhadap pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana 20 tahun dengan syarat telah menjalani pidana selama 15 tahun, adanya keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan mahkamah. Jadi ada kemungkinan merubah lagi alternatifnya. Ya, jadi dari 20 tahun misalnya itu bisa berubah. Diberikan kemungkinan itu. Dan lanjut pidana tutupan. Nah ini yang aneh, pidana tutupan. Padahal sudah lama ada itu, tapi nggak pernah dilaksanakan. Hanya 1 kali kasus Pak. Itu tahun 48, Undang-Undang 20 tahun 48, PP-nya nomor 8 tahun 48. Perkara di Mahkamah Militer Agung itu tahun 48. Terkenal dengan istilah peristiwa 3 Juli. 3 Juli itu baru sekali itu aja. Terus sekarang dia harus tetap dipertahankan lagi. Pidana tutupan itu di mana pelaksanaannya Pak? Jadi negara harus mempersiapkan lagi rumah seperti penjara, tapi lebih layak daripada penjara itu, daripada lapas
artinya lebih layak. Karena apa? Yang akan masuk ke sana itu orang-orang politik, Pak. Nanti Bapak baca. Kalau dia disamakan dengan lapas, nanti makannya pakai antri. Ini kasihan, Pak. Mungkin membuat undang-undangnya begitu. Ini orang-orang politik, jadi orang-orang yang pintar juga. Maka dikasih peluang tetap dipertahankan pidana tutupan ini. Makannya juga beda. Itu di undang-undangnya terbaca nanti Bapak. Makannya dibedakan, nggak boleh sama dengan yang rata-rata di sana. Ya memang itu sudah jadi undang-undang, ya kita oke kan aja, silakan saja. Asal negara punya duit, ya begitu saja. Kemudian pidana pengawasan dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam pidana maksimal 5 tahun yang disertai syarat umum dan khusus. Diawasi. Bentuknya seperti apa, Pak? Ya nggak tahu. Itu kan belum jalan tuh undang-undangnya. Putusan hakimnya belum ada, Pak. Mana putusan hakimnya? Wong belum berlaku. Percayalah, kalau nanti sampai saatnya undang-undang ini berlaku, tidak ada lagi PP-nya, tidak ada lagi peraturan namanya, hakim akan melakukan putusannya sendiri. Jangan takut, karena kalau putusan DPN Gresik itu semacam ini pidana pengawasannya, nanti diikuti Lamongan, diikuti dari jurisprudensi, Pak. Kalau sudah begitu, Mahkamah Agung mengambil alih. Pakai apa, Pak? Perma. Maka Pak Gus seringkali begitu, ini kekosongan hukum ini tidak ada nih. Bagaimana pemerintah sudah memerintah diperintahkan untuk segera tidak jadi-jadi, kami keluarkan perma supaya tidak kacau peradilan di bawah. Percayalah, Mahkamah Agung sudah punya alat untuk itu. Ya mudah-mudahan pemerintahnya selesai, sudah siap. Kemudian pidana denda dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang diancamkan dengan pidana penjara di bawah 5 tahun, namun hakim mempertimbangkan berdasarkan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksud dalam pasal 51 sampai 54, maka pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pidana denda maksimum kategori 5 dan minimum kategori 3 dengan syarat tindak pidana tersebut tidak mengakibatkan korban tidak mempermasalahkan, bukan pengulangan tindak pidana. Nanti kategorinya setelah ini. Nah, ini kategorinya 1 sampai 8. Ini pedomannya jelas di undang-undangnya itu, di KUHP. Minimumnya tetap 50.000 dengan memperhatikan kondisi terdakwa, denda dapat dicicil, jika tidak dibayar dapat disita hartanya. Bayar 50 Anda tidak mampu, disita hartanya apa? Itu sesuatu yang masih perlu pemikiran. Tapi nggak apa-apa, kalau nanti dalam proses persidangan sampai kemudian putus akhirnya dengan putusan sampai begitu, berarti kewajiban Bapak dan Pak Jaksa untuk menyampaikan, ini punya harta Pak, munculkan ke permukaan Pak. Bapak juga, enggak punya harta Pak, lo boleh kan? Enggak benar yang sampaikan Pak penuntut umum itu enggak punya. Kami yang akan meneliti itu, percayakan kepada kami. Biar masuk surga dia. Lo gitu kan? Kalau enggak saudara enggak sudah a priori dulu, wahnya akhirnya enggak benar nih, belok kanan, belok kiri. Ya susah. Kan begitu. Lanjutnya, pidana kerja sosial dapat dijatuhi hakim bila hakim akan menjatuhkan pidana kurang dari 6 bulan atau denda kategori 2 setelah mempertimbangkan pengakuannya, kemampuan kerja terdakwa, riwayat sosial. Kemudian pidana tambahan, tadi sudah pokok ya, tadi sampai kerja sosial ini pokok di KUHP. Sekarang pidana tambahan, pasal 66 ayat 1, meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan atau tagihan, pengumuman putusan hakim. Itu sudah ada di KUHP lama. Di KUHP lama sudah ada. Kemudian yang baru ini pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, pemenuhan kewajiban adat setempat. Pemenuhan kewajiban adat setempat. Lewat apa Pak? Tadi disebut tadi lewat perda. Sekarang sudah dibentuk belum perdanya? Tanggal 2 berlaku Pak, perdanya belum ada. Ini bagaimana? Tapi nanti hakimnya akan mengambil tindakan. Jadi percayalah Pak, Bapak membantu kami biar kami masuk surga. Saya guyonan ini ya, tapi ya tadi kata-kata itu ya benar juga ya, kita semua kan pengen ke sana. Jangan macam-macam hakim itu, pecat kalau sampai ketahuan itu macam-macam. Gitu Pak. Ya, pencabutan hak tertentu. Hak terpidana dapat dicabut yaitu hak sebagai memegang jabatan publik, menjadi anggota TNI Polri, memilih dan dipilih dan pemilihan yang tidak sesuai undang-undang,
menjadi wali pengawas, pengampu, dan lain-lain. Pencabutan ini dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Demikian juga tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan anak yang berada dalam kekuasaannya atau melakukan tindak pidana terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya. Demikian juga terhadap tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau lebih. Jadi dicabut Pak kalau terbukti kriteria tindak pidana yang dilakukan seperti itu, cabut semuanya itu Pak. Tidak bisa memegang jabatan, tidak bisa jadi anggota TNI Polri, tidak boleh ikut pemilu, pilkada, tidak bisa menjadi wali juga tidak boleh, nganggur dia. Berikutnya, lama pencabutan diatur dalam pasal 90. Untuk pidana mati dan seumur hidup berlaku pencabutan selamanya. Kalau perbuatannya diancam dengan pidana mati dan seumur hidup berlaku selamanya. Untuk pidana penjara, pidana tutupan dan pidana pengawasan untuk waktu tertentu berlaku pencabutan hak paling singkat 2 tahun, paling lama 5 tahun, lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan. Dan untuk pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Itu mengiringi. Kan ini pidana tambahan. Dan lanjutnya, perampasan barang, pengumuman putusan hakim sudah kita paham. Pembayaran ganti rugi pasal 94 yang dapat dirampas meliputi pembayaran ganti rugi tidak dilaksanakan, maka diberlakukan pidana denda sebagaimana dimaksud pasal 81 sampai 83 secara mutatis lagi. Kalau pembayaran ganti rugi tidak bisa, ya sudah didenda. Aneh kan? Ganti rugi tidak bisa, malah denda. Denda itu dari mana? Ya? Tapi itu nanti kita akan pertimbangkan kondisi realnya. Karena kebenaran material Pak. Ini perkara pidana. Hakimnya harus jeli, pakai kacamata yang tebal kalau perlu. Harus tahu. Kemudian pencabutan izin tertentu pasal 95 yang dapat dirampas meliputi terkenang terhadap pelaku dan pembantu tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki berkaitan dengan izin. Pencabutan izin dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan, keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu tindak pidana, keterikatan pemilik izin dengan usaha kegiatan yang dilakukan. Dalam hal dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu pencabutan izin dilakukan paling singkat 2 tahun, paling lama 5 tahun, lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan. Ini tentang pencabutan izin. Kemudian lanjut, pemenuhan kewajiban adas tempat ini dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan mati. Berkenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi kekuatan pasal 2 ayat 2 yaitu terhadap hukum yang hidup dalam wilayah masyarakat tertentu selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 dan asas hukum umum. Jadi living law itu maknanya harus ini dulu Pak, tidak boleh bertentangan ini. Tidak boleh bertentangan dengan UUD 45, Pancasila, HAM dan asas hukum. Jadi kalau tadi ada sabung ayam misalnya, itu adatnya memang begitu, ya kita sama-sama kaji apakah sabung ayam itu bertentangan enggak ya, terus dilauti dan itu harus dikaji Pak. Tidak semua serta-merta dilakukan di bingkai dalam perdan, enggak, kita harus kaji dulu sesuai ini. Kalau bertentangan ya enggak boleh dihidupkan dalam sebuah negara Pancasila. Jangan diterima sebagai sebuah living law. Kecuali poligami. Di wilayah tertentu, hukum adatnya boleh poligami, Pak, tidak masalah. Ya sudah, tidak ada. Kalau wanitanya menerima, ya sudah terima saja kan. Berarti hidup itu hukum di situ bukan merupakan perbuatan pidana, tidak bertentangan dengan ini. Alasannya apa? Memuliakan harkat dan martabat wanita. Wow, alasannya masih itu Pak. Itu alasan laki-laki itu. Pemenuhan kewajiban adat setempat sebut sebanding dengan pidana denda kategori 2, hal ini dilakukan manakala terpidana tidak memenuhi kewajiban tersebut. Kalau tidak memenuhi juga kategori 2 Pak, tadi dibuka nanti. Jika hal itu tidak dipenuhi juga, maka diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Seperti apa pidana kerja dan pidana kerja sosial? Ya macam-macam nanti dalam prakteknya seperti apa. Karena ada PP-nya nanti akan dibuat. Nyapu jalanan ini boleh, bersih-bersih masjid kata Pak Bupati tadi. Bersih-bersih masjid kan silakan Pak. Bersih masjid tidak. Nah, sekarang pidana khusus. Nah, inilah yang diancam dengan pidana mati. Pidana mati setelah diancamkan secara alternatif
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun untuk pidana yang sangat serius pasal 67. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan, Pak, 10 tahun. Kalau dulu kan mati ya sudah mati, tinggal nunggu dieksekusi, meskipun nunggunya lama, kadang-kadang kita sudah capek baru. Kok belum dieksekusi Bapak itu? Belum, Pak. Tapi kan sekarang kalau dengan alternatif jelas, dengan masa percobaan 10 tahun. Jika tidak ada masalah selama 10 tahun, nah dia bisa diturunkan menjadi tidak perlu melaksanakan pidana mati. Kan gitu. Sikap dan perbuatan terbukti, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup berdasarkan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Kuncinya di Mahkamah Agung, Pak, termasuk rehabilitasi. Kemarin sore ya, rehabilitasi. Iya, apakah sudah pertimbangan Ketua Mahkamah Agung? Saya nggak tahu. Lu aja toh, Pak. Kita ini kan bergerak di ranah yudikatif dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Pemerintah dan presiden itu yudikatif, eksekutif, DPR-nya legislatif. Kita menghormati trias politika itu. Ketika proses peradilan berjalan, ya harus dihormati dulu dong. Pak, jaksa dari KPK itu mati-matian loh, Pak, nyusun jaksa dakwaannya. Penasihat hukumnya juga mati-matian menyusun pembelaannya. Ketika hakim sudah menyidangkan perkara itu, menerima seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga menjadi sebuah fakta persidangan, dia berani mengetokkan palu yang 4 tahun setengah. Hormati itu, Pak. Selesai sidang direhabilitasi. Loh, saya tidak protes itu, tapi tolong kita ingatkan sama-sama. Bisa keliru nggak? Bisa. Kemungkinan bisa keliru. Kalau nggak keliru ya selamat, sudah gitu aja. Lu nanya tuh, Pak, penghormatannya, Pak, kemana? Kita diberi kewenangan, Pak Jaksa diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyeret orang itu ke depan persidangan, menyusun dakwaannya berdasarkan alat bukti yang dia temukan dalam proses penyelidikan sampai penyidikan. Selesai. Hormati dulu. Dan ketika diketok, apakah orang itu sudah bersalah? Ayo, sudah bersalah, Pak? Belum. Asas praduga tak bersalahnya berlaku. Ketika apa? Nanti kalau putusan ini BHT, dia kan tak bersalah. Kok bingung gitu? Kok panik gitu? Wah, salah ini hukumnya nih. Penurangnya tidak bersalah. Banding dulu. Saya berani mengatakan itu, Pak, karena itu lembaga saya yang saya hormati. Bukan berarti saya mati-matian membela. Ayo kita diskusi. Bapak juga boleh mengatakan itu. Ayo kita diskusi. Apakah benar? Ya, belum tentu. Saya tidak berani mengatakan salah, nanti saya dimutasi. Gitu, Pak. Tetapi saya harus mengatakan bahwa itu adalah proses legal dan institusional. Itu sesuai undang-undang. Tidak ada yang mengatakan orang dibawa ke sidang pengadilan tipikor. Undang-undangnya memang begitu, Pak. Kalau memang dari awal orangnya tidak bersalah, jangan diproses. Kirim surat ke Kejaksaan Agung, jangan proses, dipolir. Kira-kira omongan saya salah? Tentu. Mudah-mudahan Bapak membela saya. Jadi tindakan, nah sekarang tindakan untuk orang dewasa. Tindakan, tadi kan pidana, sekarang tindakan. Pasal 103. Tindakan yang dikenakan bersama pidana pokok meliputi konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, perbaikan akibat tindak pidana. Untuk disabilitas, demikian juga yang dewasa, tapi disabilitas, rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan lembaga, penyerahan kepada pemerintah dan atau perawatan di rumah sakit. Gampang lah kalau ini, karena dia perintahnya itu sudah real berdasarkan alasan yang cukup, bagaimana nanti tindakannya seperti apa. Kemudian lanjutkan lagi, tindak pidana khusus dalam KUHP. Tindak pidana berat, nah ini tadi yang saya bilang. Jadi tindak pidana khusus yang ancamannya mati, Pak. Terorisme, korupsi, pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika. Mati atau seumur hidup sudah. Harus diancamkan secara alternatif. Lanjut. Nah ini anak ini. Yang komponen kedua adalah satu orang dewasa normal, disabilitas. Yang kedua adalah anak. Kita punya diversi.
Makanya saya sebut dalam hal anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan ya, bukan residivis ya, itu harus diversi. Harus Pak, kenapa dilakukan? Harus karena permanya bunyinya semacam itu. Pedoman pelaksanaan diversi untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk anak itu Perma nomor 4 tahun 2014. Kemudian tindakan bagi anak, kalau tadi diversinya, kemudian tindakannya pasal 113, pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada pemerintah, penyerahan kepada seseorang. Seseorang itu apa? Seseorang yang dipercaya bisa membimbing dia. Kalau orang tuanya tidak dihitungkan. Jenis pidana untuk anak, pidana pokok plus pidana tambahan. Jadi pidana pokoknya terus terdiri ini pidana peringatan, pidana pokoknya untuk anak itu 115, pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Kenapa pidana penjara? Karena dia sudah melakukan pengulangan dan bisa diversi. Tapi ya ringan. Kalau dulu ringan, arahnya kan semangatnya restoratif. Cuman sulit Pak menerjemahkan restoratif di tataran dunia nyata. Karena kita kalau bicara restoratif, sepertinya kok pemulihan keadaannya itu tidak beratnya kepada terdakwanya. Korbannya belum tentu loh Pak. Betul Pak, saya ngomong gitu. Kalau barangnya sudah dicuri, barang satu-satunya kebanggaannya dicuri, hilang, nyeselnya setengah mati Pak. Suruh memaafkan. Seketika itu juga maafkan, belum tentu Pak. Itu harus didalami oleh hakim. Kita hakim, penasihat hukum, dan Pak Jaksa harus mendalami itu. Kira-kira itu berat kan? Dengan bagaimana caranya untuk membawa orang yang korban ini mau merelakan barangnya dicuri. Anaknya dipukul sampai disiksa sampai cacat itu. Ya korban, gampang Pak memaafkannya. Tentu Pak. Matanya tadinya utuh, mohon maaf, buta satu. Bisa di restoratif? Sulit bukan berarti tidak bisa. Ah itu semangatnya. Jadi saya hanya bicara semangatnya aja. Pelaksanaan setengah mati ya biar aja. Loh tapi ya memang harus begitu. Semangatnya kan harus begitu. Kita terima itu, kita upayakan. Oke, Bapak ya, mohon maaf saya bicaranya seperti ini. Karena saya dilahirkan ya seperti ini. Pidana tambahan ini perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana pemenuhan kewajiban adat. Pemenuhan kewajiban adat tadi sudah nabrak babi dihukum sekian ratus ribu atau 1 jutaan kita bisa. Korporasi yang dinamakan korporasi itu nanti Bapak baca sendiri. Mau badan hukum yang korporasi yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum itu bisa mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Yaitu siapa? Direksinya, orang yang bernaung di bawah korporasi itu, orang yang menikmati keuntungan dari korporasi itu. Coba, owner yang menikmati keuntungan, tidak perlu dia direksi Pak. Pokoknya dia merasa usaha itu aslinya pemilik itu. Kalau bisa dibuktikan syarat Pak Jaksa ke pengadilan, bawa itu termasuk pidana korporasi. Mau berbadan hukum apa enggak, ini badannya lihat Pak, karena tidak ada badan hukumnya. Organisasinya lihat di sana, korporasinya lihat, tidak peduli, bawa aja. Bapak nanti baca dia. Jenis pidananya bagi korporasi 119 itu pidananya pokok dan tambahan. Pokoknya apa Pak? Hanya ini. Ya, tidak mungkin di penjara Pak. Tidak ada kami ketentuannya 119 itu pidana pokoknya 119. Dimaksud adalah pidana denda. Tambahannya apa Pak? Tambahannya 120 KUHP. Pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan, pemenuhan kewajiban adat, dan seterusnya. Nanti Bapak baca sendiri. Yang penting korporasi harus bisa dijerat dengan suatu tindak pidana yang dia lakukan. Penggalian tambang liar nggak peduli sudah. Kalau Pak penuntut umum tahu itu kerusakan lingkungan bawa sudah. Ini milik siapa ini? Miliknya si A. Orangnya di mana Jakarta? Tahu orangnya. Saya kan tidak duduk di organisasi di korporasi itu tidak peduli kamu menerima manfaat dari itu, bawa semua. Tugasnya Bapak Ibu adalah membela orangnya itu, tapi dalam bingkai hukum acara dan profesionalitas. Titik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sukses dalam pelaksanaannya. Ya, kita semua bisa mencari pahala berkah. Pulang ke rumah, putusannya mudah-mudahan bagus, putusan pengadilan negeri Gresik bagus.
selesai. Tindakan tidak pada kooperatif sudah nih pengambil alihan koperasi, penempatan di bawah pengawasan, penempatan korporasi di bawah pengampuan. Ini tindakannya. Kalau tadi pidananya, sekarang tindakannya. Lanjutnya demikian dan terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada gaya saya semacam ini. Barangkali Bapak Ibu ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Semuanya saya lakukan tulus untuk kita supaya sama persepsinya, gandeng tangan kita selesaikan permasalahan hukum di masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.